wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semuanya. Cuacanya hari ini mendung-mendung ya. Semoga hari ini nggak hujan, biar kita semua bisa jalan-jalan bersama keluarga. Aku udah kembali nih di layar kaca kalian. Tentu aja ada yang mau saya ceritain guys. Cerita kali ini dikirim oleh Mas Samsudin. Langsung aja kita ke ceritanya ya. Jadi cerita ini menceritakan pengalaman Mas Samsudin waktu beliau itu mau melakukan pesugihan pocong. Serem banget kan. Dia pertama mau melakukan hal itu, kemudian dia berubah pikiran gitu. Jadi kita mulai aja ya. Nah, Mas Samsudin ini kebetulan seorang penjual buah guys. Jadi dia tuh jual buah-buah gitu. Tahu nggak sih buah-buah yang potongan yang didorong-dorong itu. Cuman memang kata dia itu kurang laku gitu. Nah, pada saat itu dia kebetulan punya temen juga yang jualannya tuh somai. Tapi somainya itu dari gerobakan kemudian menjadi di ruko-ruko gitu. Jadi besarnya lumayan besar gitu kan. Nah, Mas Samsudin sendiri tuh sering main ke situ. Nah, suatu hari sebut aja ya bapak yang temannya Mas Samsudin ini si A ya. Terus si A ini bilang, "Din, lu tuh nggak pengen apa gitu, maksudnya banyak uang gitu." Karena dia katanya ngeliat Samsudin tuh yang kasihan gitu. Terus si Samsudin bilang, gimana ya katanya, pengen sih, cuman ya namanya ada rezekinya cuma di buah, kata dia gitu kan. Kemudian si temannya ini, si A ini bilang, kenapa lo nggak coba pesugihan pocong aja gitu. Ih serem, kata Samsudin gitu kan. Terus si A bilang, enggak kok, nggak serem, biasa aja. Nah emang lu udah istilahnya ikut gitu. Nah terus si Samsudin bilang gitu. Terus si A bilang, udah, ini buktinya gue dari gerobak keliling aja sekarang udah bisa punya ruko, kata dia, bahkan dua ruko, bentar lagi gue mau beli mobil katanya. Terus si Samsudin ngomong, masa? Yaudah gimana caranya gitu kan. Yaudah ayo, kata. Akhirnya dibawalah nih Samsudin ke seorang orang pinter lah ya, dibilang kayak dukun gitulah ya. Kemudian dikasih petunjuk, katanya Samsudin suruh ke kuburan tuh ngambil tali pocong gitu, kalau mau katanya ambil tali pocongnya. Terus Samsudin, gila berani nggak ya gue gitu kan. Samsudin sendiri ini sebenarnya orangnya tuh agak penakut gitu guys. Jadi kayaknya kalau untuk dia coba-coba juga agak ngeri juga, tapi ya udahlah, demi, kata dia, demi gue juga pengen kaya nih kayak si A gitu kan. Akhirnya diambil lah tuh, dia tuh malam Jumat pas katanya Jumat Kliwon, dia ambil tuh si tali pocong ini. Nah Samsudin yang udah diambil, kemudian si Samsudin menuju ke si dukun ini. Oh ya udah, katanya, akhirnya tali pocongnya ini sendiri disuruh direndam di air gitu selama seminggu. Nanti setelah seminggu airnya itu harus diminum sama si Samsudin ini. Nah si Samsudin yang, aduh, minum lagi gitu, enak gitu kan, karena tali pocongnya tuh udah kayak penuh darah, lumpur-lumpur gitu. Tapi udahlah, kata dia, aku coba deh. Akhirnya dia coba tuh ya seminggu itu. Terus kemudian diminum tuh guys. Pas dia minum udah nggak terjadi apa-apa juga, pikiran dia kan. Nggak terjadi apa-apa nih, kata dia gitu. Pas itu dia cobain itu, pas dia udah minum seminggu itu, dia ngerasa kayak diikutin seseorang gitu, sesuatu gitu. Pokoknya dia kemana tuh kayak ngikutin sesuatu. Kan dia suka ngiter kan tuh, jualan buah. Tuh dia ngerasa kayak diikutin seseorang, tapi nggak ada gitu kan pikiran dia. Nah seminggu setelah dia minum itu, wah jualannya itu laku banget guys. Ya rada aneh gitu, kata dia. Biasanya dia tuh kalau misalnya mangkal di mana-mana tuh nggak ada yang beli. Ini kok banyak banget yang beli guys, sampai dia sendiri kebingungan gitu. Sampai buahnya udah habis aja ditungguin, katanya si Samsudin. Udah akhirnya tuh 2 hari dia bisa kebeli motor guys, gara-gara dagangannya habis mulu, diborong orang itu. Dia kebeli motor tuh satu. Nah pada saat itu istrinya nelpon bilang, ya gitu, ini si anaknya kan ada 3, sebut aja si Ali ya, si Ali sakit gitu.
Terus si istrinya bilang sering ngigo gitu, ketakutan, terus kalau bangun kayak keringetan gitu. Samsudin yang kenapa sih Ali gitu. Akhirnya Samsudin pulang kampung guys. Nah sampai di kampung dia lihat memang si Ali ini tuh yang lumayan parah gitu sakitnya, yang demam terus, udah ke dokter juga udah demam terus gitu. Nah si Samsudin, ya Allah kasihan banget anak gue, dalam hati dia ya. Nah, udahlah gimana, akhirnya 2 hari Samsudin di situ, si Ali meninggal dunia guys. Nah Samsudin tuh sedih banget, terpukul banget gitu kan. Tapi ya gimana lagi, dia akhirnya harus pulang lagi kan ke Jakarta. Tuh dia jualan lagi tuh buah keliling lagi. Nah di sana tuh di Jakarta tuh laku lagi guys, laku keras tuh, laku keras pokoknya lah istilahnya ya. Samsudin tuh untung banyak lah dia, pokoknya untung banyak, dia seneng lah bisa ngirimin istrinya juga, anak-anaknya juga kan tuh waktu itu. Udah inilah dia bisa bangun rumah juga di kampung tuh ya, sebulan dia dagang itu dia bisa bangun rumah guys. Nah selang sebulan anaknya yang nomor 2, sebut aja namanya Jimmy, cowok juga ya, sama sakit juga, panas terus ya begitulah pokoknya, sering sering ngigo ya udah, terus keringetan. Sama lah sama si Ali ini. Samsudin pulang lagi ke sana, dia lihat anaknya kayak gitu, karena waktu itu dia udah banyak uang ya, dia ke macam-macam dokter spesialis juga biar anaknya tuh gimana caranya selamat, karena yang pertama aja kayak gitu sakit bisa meninggal kata dia akhirnya ke rumah sakit yang bagus lah ya, dokter spesialis anak juga pokoknya yang bagus lah. Tetap aja tuh anak, akhirnya ujung-ujungnya tuh anak 2 hari Samsudin situ meninggal lagi guys. Samsudin yang wah panik, kok anakku meninggal lagi gitu. Terus penyakitnya juga sama aja guys, dia sampai nggak habis pikir gitu gimana caranya nih kok bisa kayak gini gitu. Udahlah akhirnya tim Samsudin ini balik lagi, dia jualan lagi tuh guys, jualan, dia kan lagi bangun rumah tuh, bangun rumahnya selesai, dia jualan, bangun rumah segala macam. Nah di bulan kedua tuh Samsudin tuh udah untung besar banget, istilahnya untung banyak kan, tiap hari habis terus. Akhirnya dia tuh mau beli kendaraan, mau beli mobil tuh, berapa hari lah, 4 hari dia tuh udah kebeli tuh mobil kata dia. Bisa kebeli mobil, orang sehari dia yang ngiter itu berapa kali dia ngiter sampai malam itu habis terus kata dia. Akhirnya dia mau beli mobil tuh, mobil second gitu guys. Dia beli mobil tuh, mobil kebeli tuh guys, dia punya mobil akhirnya. Nah selang seminggu dia punya mobil, anaknya yang satu lagi tuh sebut aja namanya Eka, cewek ya, si Eka ini sakitnya tuh sama lagi, panas tinggi, terus ya gitu meriang gitu ya, pokoknya ngigo-ngigo gitulah. Samsudin yang nih ada yang nggak beres nih, masa anakku sakit nih sama semua ngigo-ngigoin gituan, takut gitu terus. Akhirnya Samsudin tuh nemuin temennya si bapak A itu, dia bilang nih katanya pesugihan minta tumbal nggak gitu, karena anak gue udah 2 nih katanya sakit nggak jelas tiba-tiba meninggal. Terus bapak A bilang ya iyalah katanya, mana ada sesuatu pesugihan yang nggak ada tumbalnya, lalu ngapa nggak ngomong katanya si Samsudin gitu. Gue kalau misalnya ada tumbal-tumbal gitu gue nggak mau gitu kan. Si bapak ya telat lah, lu udah ikutin. Gimana nih, kita anak gue tinggal satu si Eka, ya kali anakku mau dibunuh juga, mau dimatiin juga, kagak, gue nggak mau kata Samsudin. Ya gue nggak tahu gimana caranya, orang katanya si bapak anak gue aja 4 udah mati semua, dengan santainya dia ngomong gitu. Terus terakhir istrinya mati juga guys. Terus akhirnya dia nikah lagi nih sekarang, anaknya kan punya anak lagi 2, yang satu udah meninggal lagi si bapak A ini, dan dengan santai dia tuh bodo amat gitu. Tapi si Samsudin gak gitu, dia sayang sama keluarganya. Gimana caranya nih menurut dia datang tuh ke dukun, terus dia bilang udah saya minta dibatalin aja dah katanya pesugihan pocong-pocongan ini. Katanya ini soalnya nggak bisa, katanya anak saya soalnya meninggal udah 2, saya nggak mau gitu. Gimana cara hentiinnya, saya nggak apa-apa dah jatuh miskin lagi kata Samsudin gitu. Si dukun bilang nggak bisa, kalau udah perjanjian sama setan tuh udah susah pak gitu, nggak bisa. Samsudin kan kesel ya, gondok gitu kan dengar hal itu. Dia pulang tuh, terus si tali pocong itu dibuang guys sama dia. Tahu abis dibuang itu kata Samsudin 2 hari kemudian tuh tali pocong ada lagi guys di rumahnya dia, tahu nggak? Bingung nggak lo menyelesaikan masalah ini?
bingung kan gimana caranya lagi, gue harus kayak gimana. Dia hampir putus asa, walaupun dia jualan tetap habis, dia nggak mau, nggak punya anak gitu kan, apalagi dia juga sayang sama istri sama anaknya. Dia bingung tuh guys. Akhirnya Samsudin, aduh gimana, gue harus tempuh cara yang kayak gimana. Dia lagi tuh saat itu dia bingung jualan tuh, dia salah ngembaliin uang, jadi uang yang dikembaliinnya dia tuh malah lebih. Nah terus yang beli itu sebut aja Bapak Agus. Nah Bapak Agus bilang, Bang apa sih gitu, karena emang Bapak Agus ini langganan nih Pak Samsudin ini kan. Samsudin, aduh saya hampir putus asa Pak Agus. Kenapa gitu, akhirnya dia ceritain lah sama Pak Agus ini. Terus Pak Agus ini bilang, udah katanya kalau kayak gitu caranya ikut saya aja ke pesantren gitu katanya. Terus Pak Samsudin gini, pesantren mana gitu, saya udah hampir putus asa, saya nggak mau, pokoknya anak saya meninggal nih, yang tinggal satu si Eka ini kan lagi sakit tuh anaknya. Ya udah ya, si Pak Samsudin dibawa ke sebuah pesantren yang tepatnya di Jawa Barat guys. Nah di Jawa Barat ini dia ketemulah sebuah pesantren yang ustadznya baik banget gitu ya, seorang ustadz yang benar-benar baik, pokoknya ngasih tahu Pak Samsudin tuh. Terus Pak Samsudin disuruh rajin sholat gitu kan, rajin segala macem lah, rajin sholat, dia puasa juga. Terus ya tinggallah selama itu di pesantren seminggu aja kata Pak Ustadz. Terus Pak Samsudin ini ya karena memang dia lagi mencari sebuah cara gitu untuk menghindari si pesugihan pocong ini, setuju gitu, dia tinggal di situ. Selama dia tinggal di situ seminggu itu, dia selalu dikejar-kejar sama pocong guys. Selalu ada tuh si pocica di mana-mana gitu kan, ketakutan banget sih Kak. Tapi dia tuh menahan tetap di situ, dia pokoknya dia zikir, sholat, segala macam, puasa juga, memohon ampunan juga sama Allah, dia sholat tobat tuh segala macam, minta untuk ini diselesaikan bagaimana caranya. Sehingga suatu saat oh ya, si pocong ini berusaha untuk kayak ngebunuh dia gitu guys. Jadi kayak dia tuh merasa ada yang dorong gitu dari atas pesantren gitu. Tapi anehnya si dorong dia tuh gak jatuh sama sekali gitu. Dan dia malah bisa melawan gitu, berbalik ke arah si pocong itu gitu, dengan keberanian yang dia juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gini gitu. Semenjak saat itu dia tuh lebih berani lagi gitu kan. Terus si Pak Samsudin itu mimpi, katanya dia bermimpi ada yang ngasih tahu dia kalau tali pocongnya itu harus dibakar gitu. Nah si Samsudin mimpi kayak gini, gimana ya, benar nih mimpi, tapi ya udahlah, udahlah dibakar tuh tali pocongnya sama dia. Dan sehabis tali pocongnya dibakar, anaknya si Eka itu berangsur-angsur sembuh guys. Kemudian Pak Samsudin sendiri pun nggak diikuti lagi sama si pocong ini, sama sekali nggak ada tuh yang ngikutin dia gitu. Jadi dia tambah yakin gitu sama perlindungan Allah, dan dia akhirnya terus melakukan sholat, terus ya pokoknya sholat lima waktu nggak pernah ketinggalan. Akhirnya dia memutuskan untuk mengabdi di pesantren itu menjadi seorang itu guys. Jadi pas itu udah nggak jualan lagi, karena dia sekarang udah mengabdi di salah satu pesantren di Jawa Barat. Tempat itu lah Pak Samsudin sekarang mengabdi gitu. Beliau udah nggak pengen lagi dunia katanya, dia lebih pengen mengabdi ke Allah gitu kata dia. Karena dengan itu ya anak istrinya selamat sekarang gitu. Ini serem banget ya ternyata. Oke, untuk kalian semua terima kasih udah nonton video saya, udah subscribe, like, dan komen. Dan juga yang mau kirim cerita, kalian bisa banget kirim cerita melalui email saya di citranwansa9@gmail.com, atau kalian bisa cari media sosial saya, Sandy Caroline, Facebooknya atau Instagram Sandy Caroline. Kalian bisa message ke saya ya. Oke, itu aja. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.